kita bisa bertemu. Semoga di kegiatan ini, ceklongan online ini akan semakin mempertegas dan memperkokoh kebersamaan kita, rasa persatuan kita di antara keberagaman dan kemajemukan Indonesia, tanah negeri yang kita cintai bersama. Yang saya hormati para tokoh-tokoh agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan seluruh peserta Zoom online pada malam hari ini. Tentu ini menjadi perjumpaan yang cukup membahagiakan karena pada kesempatan ini kita mengambil satu tema yaitu peran penghayat perempuan Mohon dalam toleransi suaranya kok keberagaman. mengecil. Gimana, Mbak? Suaranya mengecil. Oh ya, Iya, eh, bagaimana ini? Cukup terus agak tersendat-sendat. gitu ya? Ini sudah masih Pak, kurang tes. Masih Saya kecil suaranya. lanjutkan ya. Oh, masih kecil. Sebentar. Kita dalam berbangsa dan itu sudah bisa kita pahami bahwa kita hidup di negara yang sangat majemuk ya. Kita memiliki sekitar 1.340 suku bangsa di Indonesia. Kita dibedakan dengan berbagai bahasa dan adat istiadat, serta ada 6 agama dan sekitar kalau hari ini ada sekitar 158 kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu tentu eh, kemajemukan dan keberagaman ini perlu dirawat, yang itu semuanya sudah dibingkai dalam satu falsafah atau landasan kehidupan bersama yang merupakan ideologi yang disebut Pancasila dan aturan tinggi yang disebut konstitusi dan kemudian ada undang-undang dan regulasi-regulasi yang lain. Yang semuanya itu diharapkan akan mencapai satu tujuan bersama, seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau preambul, di mana itu merupakan cita-cita tertinggi bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, lalu yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang terakhir adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, dari situasi ini, kalau saya tidak salah, saya mengutip bahwa di tahun 2024 itu jumlah seluruh penduduk Indonesia itu ada sekitar 280 juta. Ternyata perbedaan laki-laki dan perempuan itu tidak terlalu banyak karena laki-laki hanya ada di 139,3 juta dan perempuan 136,3 juta. Hanya selisih 3 juta antara laki-laki dan perempuan. Artinya bahwa perempuan memiliki posisi yang cukup strategis untuk bagaimana menentukan arah dan peradaban di bangsa Indonesia. Dengan situasi ini, maka saya kira dan kita semuanya berpendapat bahwa perempuan tidak bisa diabaikan begitu saja untuk ikut bertanggung jawab dan memanggul satu kontribusi yang penuh bagaimana upaya kita untuk selalu memelihara keberagaman ini dalam satu bingkai toleransi antar umat beragama yang sampai hari ini, sekalipun bangsa kita sudah melandasi kehidupan berbangsa itu dengan Pancasila, tapi kita belum selesai
membincang dan berbicara dan mengupayakan bagaimana nilai-nilai toleransi itu tetap menjadi satu frame bersama, satu frekuensi bersama dalam hidup yang majemuk di negeri ini. Kalau kita sudah selesai berbicara toleransi, kayaknya hari ini kita tidak perlu lagi ngomong soal toleransi dan moderasi. Tapi rupa-rupanya keberagaman dan kemajemukan yang harusnya bisa menjadi aset bangsa Indonesia ini seringkali menjadi sebuah tantangan kebangsaan yang cukup serius di antara kita semua para anak bangsa. Lalu bagaimana peran perempuan untuk bisa berada dalam situasi ini untuk memberikan kontribusi yang lebih baik dan lebih nyata di dalam kehidupan toleransi dan kemajemukan Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada banyak program di Puan Penghayat atau Puan Hayati. Yang sebelumnya akan saya sampaikan bahwa Puan Hayati merupakan organisasi sayap dari Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, yang dimana kalau dihitung dari organisasi-organisasi perempuan yang dimiliki oleh agama-agama, pastilah Puan Hayati merupakan yang termuda karena kami baru lahir 8 tahun yang lalu ya. Kalau hari ini tahun ini Puan Hayati sudah sewindu umurnya. Ini suaranya mengecil ya, tapi kayaknya sudah buka ini volumenya. Iya, mengecil dan tersendat-sendat. Oh gitu ya Mbak ya. Mungkin apa namanya, sinyalnya agak kurang bagus ya. Nah, kawan-kawan semuanya, di dalam pergerakan Puan Hayati ada 10 provinsi dan 37 kota kabupaten yang tentu di dalam program-program kerja kita adalah mengupayakan bagaimana Puan Hayati atau organisasi perempuan penghayat ini mampu memberikan kontribusi yang setinggi-tingginya pada kehidupan kebangsaan dan memberikan kontribusi yang setinggi-tingginya bagaimana mengupayakan setiap perempuan bisa memahami nilai-nilai spiritual dan menjadi aktor-aktor perubahan yang membawa keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa disebut dengan memayu hayuning bawon. Nah, lebih jauh mungkin sedikit kita akan bisa melihat apa sih pengertian dari toleransi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pengertian dari toleransi adalah sikap yang saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu dan kelompok dalam hal keyakinan dan keberagaman itu sendiri. Tentu kalau kita berbicara toleransi, akan ada banyak manfaat dari ketika kehidupan majemuk ini kita jalankan di dalam kehidupan masyarakat, maka toleransi ini memegang peran yang sangat penting karena akan menciptakan kerukunan sosial di antara kehidupan masyarakat dan kemudian juga akan memudahkan untuk mencapai satu mufakat ketika kita bermusyawarah, mampu membangun keadilan dan kesetaraan dan juga menciptakan lingkungan yang inklusif dan mengatasi perselisihan dan permusuhan dalam keberagaman dan perbedaan-perbedaan itu. Namun sampai hari ini kalau kita menelaah lebih lanjut, memang toleransi ini masih banyak mendapat kendala, baik dalam kehidupan masyarakat, bahkan bagaimana kemudian negara sendiri juga bisa menjadi aktor atau pelaku dari diskriminasi dan intoleransi melalui aturan atau regulasi-regulasi yang tidak menempatkan kesetaraan dan keadilan. Namun lebih jauh, karena ini adalah IMP ini merupakan satu wadah yang dibangun oleh komunitas sosial keberagaman, maka penting untuk kita
mencari solusi dalam semua perbedaan-perbedaan keyakinan yang ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana setiap perempuan itu tidak membedakan orang atau person to person itu berdasarkan kepercayaan atau agama. Kemudian tidak memaksakan keyakinan kepada agama dan memaksakan keyakinan dan agamanya kepada orang lain, kemudian tidak mengganggu ibadah orang lain, tidak merusak tempat-tempat ibadah, dan kemudian tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain yang memiliki perbedaan-perbedaan di dalam agama dan keyakinannya. Nah, Bapak Ibu, ada banyak hal yang mungkin bisa saya contohkan beberapa langkah-langkah konkret yang dibangun oleh perempuan penghayat kepercayaan atau Puan Hayati di dalam mengimplementasikan nilai-nilai ajaran untuk membangun satu kehidupan yang harmonis. Yang pertama adalah ketika nilai-nilai ajaran atau konsep-konsep ajaran yang kita hayati itu telah menempatkan manusia untuk bisa menunggal dengan Yang Maha Kuasa, atau bagaimana cara manusia untuk bersatu dengan Tuhan di dalam wujud menyembah atau sujud, maka itu akan mendasari setiap orang untuk menjalankan nilai-nilai untuk membangun harmonisasi di antara perbedaan-perbedaan itu. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai contoh adalah ketika beberapa perempuan penghayat terlibat dalam satu kegiatan bersama yang itu tidak hanya ada di Jawa Timur tapi hampir di 10 provinsi untuk bisa membangun jejaring sosial dan membangun komunikasi antar teman-teman perempuan lintas iman supaya kita bisa saling membangun persepsi yang sama, membangun komunikasi dan menghilangkan prasangka-prasangka yang salah di antara kawan-kawan beragama dan kepercayaan yang selama ini masih sering menjadi masalah dan kendala di antara kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu tugas perempuan untuk mendapatkan atau memiliki tempat yang sangat strategis di dalam pembangunan ini juga tidak lepas dari bagaimana bapak-bapak semuanya memberikan peran kepada perempuan, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam komunitas. Karena kalau saya boleh jujur menyampaikan, seringkali di dalam komunitas keagamaan itu memang lebih didominasi oleh peran laki-laki daripada peran perempuan. Sementara menurut hemat saya, perempuan itu memiliki banyak kelebihan-kelebihan juga karena memiliki sifat yang lebih lembut dan lentur sehingga bisa menjadi agen-agen perdamaian dalam perselisihan-perselisihan atau konflik-konflik yang telah terjadi, dan itu menjadi fakta real bahwa kasus Ambon, kasus di Sempit, itu perempuan hadir sebagai agen perubahan dan melakukan mediasi antar konflik horizontal yang terjadi antar agama. Karena itu di dalam kesempatan ini saya juga berharap bahwa para laki-laki atau bapak-bapak bisa juga memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan untuk ikut terlibat dan membangun satu tanggung jawab yang sama. Bagaimana membangun nilai-nilai toleransi di dalam kehidupan bersama ini. Itu mungkin memang perlu banyak ruang, dan bagaimana pelatihan-pelatihan itu juga bisa diberikan kepada perempuan sehingga perempuan juga memiliki satu ketangguhan bersama di dalam memiliki skill sebagai bagian dari perjuangan toleransi. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada perlu juga kita ketahui bahwa toleransi yang sedang digaungkan oleh negara kita itu sejalan dengan moderasi beragama yang akhir-akhir ini, dan ini menjadi satu titik tuju bersama untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik dan lebih harmonis di antara kawan-kawan beragama. Nah, di dalam konsep moderasi itu juga mengimplementasikan nilai atau sikap-sikap inklusif.
Saya kira ketika setiap orang atau penghayat kepercayaan maupun yang beragama, ketika mereka bisa menjalankan nilai-nilai ajarannya dengan baik dan tidak merasa paling benar dengan merendahkan atau menganggap yang lain itu tidak benar, maka sudah tentu nilai toleransi dan inklusivitas itu sudah menjadi satu di dalam ajaran kita. Namun yang seringkali menjadi salah adalah ketika kita hanya mabuk kepada agama, kemudian kita lupa bahwa justru yang kita harus teladani, yang kita harus cermati dan harus kita serap penghayatannya adalah nilai-nilai dari agama dan kepercayaan itu. Nah, Bapak Ibu serta kawan-kawan perempuan, semoga ini juga bisa menjadi satu inspirasi bersama bahwa kegiatan-kegiatan perempuan di dalam membangun toleransi di Indonesia itu memang sangat minim, masih sangat minim sekali dibandingkan yang bapak-bapak ya. Dan semoga kita para perempuan akan semakin mengupayakan untuk bisa bertemu di dalam satu perjumpaan-perjumpaan bersama untuk berbicara tentang hal-hal yang sangat spesifik dalam menjaga kebersatuan di antara para pemeluk agama dan kepercayaan. Kawan-kawan perempuan, ada beberapa hal yang sudah dilaksanakan Puan Hayati, bahkan sebelum Puan Hayati lahir mungkin saya juga berkecimpung di dalam bagaimana mengupayakan atau melakukan mediasi ketika ada konflik-konflik antar umat beragama. Jadi buat saya ketidakadilan yang terjadi pada satu kelompok agama itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama para tokoh-tokoh agama. Sehingga perjuangan kita bukan hanya dimaknai ketika internal kita menghadapi satu problem atau masalah baru kita bergerak untuk menjadi agen dari perjuangan toleransi, tetapi siapapun yang sedang mengalami ketidakadilan akan uh, toleransi atau terjadi diskriminasi maupun intoleransi terhadap kelompok-kelompok lain, maka itu juga akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memilih di mana dia dilahirkan. Saya kira kita semua sesuai dengan kodrat secara sosial, setiap orang tidak bisa memilih di mana dia harus lahir pada keluarga yang beragama apa, berekonomi seperti apa, bersuku apa, atau memiliki ras apa. Semuanya sudah menjadi kodrat Tuhan. Saya lahir di keluarga penghayat kepercayaan yang mulai eyang saya sampai kepada seluruh keluarga besar saya adalah penganut kepercayaan. Nah, yang terpenting adalah ketika nilai-nilai toleransi ini bisa membawa dan menghormati harkat dan martabat manusia dengan setara dan berkeadilan, maka saya kira harmonisasi keberagaman di Indonesia akan mewujud dalam suatu kerjasama dan hubungan timbal balik yang sangat baik untuk membangun bagaimana Indonesia bisa maju ke depan. Nah, ini yang masih menjadi masalah kita bersama, bahwa kalau kita merujuk pada aturan-aturan negara, seringkali memang masih terdapat satu pembedaan atau dua pembedaan antara yang satu dengan yang lain. Semoga semakin ke depan ini dengan kepemimpinan baru ini, kami berharap bahwa seluruh aturan regulasi yang digulirkan atau diciptakan oleh negara akan semakin mampu membangun suatu kebersamaan dengan tidak lagi melakukan diskriminasi, peminggiran, dan represif atas nama ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam konteks keyakinan dan keberagaman. Karena apa, Bapak dan Ibu? Sesungguhnya hak asasi manusia itulah yang melekat di dalam setiap manusia yang dilahirkan. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa hak asasi manusia itu bukan pemberian negara.
hak asasi manusia itu melekat di dalam diri manusia sejak manusia itu dilahirkan, yang bisa meliputi hak hidup, kemudian hak mendapatkan perlindungan, lalu hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, lalu hak untuk diperlakukan setara, dan juga hak untuk memeluk agama dan keyakinannya sesuai dengan apa yang diyakini. Nah, dengan kita memahami semua hak asasi yang harus dihormati dan dihargai, maka itu juga bagian dari cerminan toleransi. Toleransi juga akan membawa suatu kehidupan dan peradaban yang lebih baik, yang kemudian akan menuju pada satu moderasi beragama yang sangat inklusif di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika manusia sudah memahami nilai-nilai ajaran, saya kira kita akan berada pada satu kemampuan di mana setiap individu atau kelompok itu mampu menerima ragam perbedaan baik di agama maupun kepercayaan yang dianut oleh setiap individu. Dan individu itu juga akan mampu menerima kehadiran kelompok-kelompok lain dan menempatkannya secara setara dan mampu mewujudkan kerjasama serta komunikasi yang baik di antara kita. Dan kemudian dengan satu harapan bahwa toleransi ini akan mampu membangun setiap individu untuk menghormati kebenaran agama dan kepercayaan yang lain. Dan ini tidak lepas juga bagaimana perempuan memahami seluruh indikator-indikator yang harus menjadi bagian pemahaman perempuan untuk menjadi menjadi bagian dari aktivis toleransi. Ini dilakukan penghayat kepercayaan, utamanya perempuan, dalam berbagai pelatihan yang dalam 8 tahun ini sudah dirumuskan dalam bentuk program-program kerja, apakah itu pelatihan mengenai pemahaman terhadap HAM, kemudian pelatihan feminisme, kemudian pelatihan kepemimpinan, dan kemudian juga ada pelatihan bagaimana membangun toleransi dan memahami tentang keberagaman itu sendiri sebagai bagian dari implementasi ajaran penghayat kepercayaan. Tentu saja masih belum sebanyak dan sebaik kawan-kawan dari kelompok-kelompok organisasi perempuan yang lain yang sudah sangat lama berdiri. Tentu teman-teman lain punya banyak pengalaman-pengalaman dan kerja-kerja yang sudah dilaksanakan. Nah, di dalam kesempatan ini mungkin saya juga selaku Ketua Umum dari Perempuan Penghayat Kepercayaan atau Puan Hayati bisa mengajak atau memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa ikut menjadi bagian kerjasama dari perempuan-perempuan agama-agama untuk melakukan satu kerja-kerja bersama untuk bagaimana membangun Indonesia ke depan. Karena saya kira kita tidak boleh hanya membincang soal toleransi saja, ketika kita sudah melihat ada banyak pergeseran moral, pergeseran peradaban, bagaimana banyaknya sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang sudah menjurus pada kriminalisasi anak-anak, kemudian kenakalan anak-anak, kemudian bagaimana perlakuan ibu terhadap anak-anak, terhadap orang tua yang semakin hari juga semakin miris. Dan ini saya kira juga tidak lepas dari bagaimana setiap perempuan memiliki tanggung jawab, memiliki peran yang sangat penting di dalam pendidikan karakter dan mental anak bangsa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya dari semua apa yang saya sampaikan ini akan kita pertajam
dengan tanya jawab nanti, sehingga kita bisa akan mengerucut kepada hal-hal yang sangat substantif untuk membangun toleransi dan keberagaman itu. Saya kira demikian Pak Diken. Terima kasih kita semua saudara. Ya.